1971. Meskipun dia tidak tahu siapa yang membunuh perwujudannya, selama dirinya dan perwujudannya tidak terisolasi, mereka masih terhubung. Koneksi ini tidak ada hubungannya dengan jarak. Setelah mengamuk beberapa saat, Hei-yun mengerutkan kening dan berpikir keras, mengingat apa yang terjadi pada perwujudannya sebelum kejadian. 9 prefektur, yang tiba-tiba menghilang setelah pertempuran yang menghancurkan bumi 10.000 tahun yang lalu, kini berada di galaksi yang sangat terpencil. Jika dia tidak mengetahui hal ini, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi sekarang dia tahu, bagaimana Hei-yun bisa melepaskannya. Perwujudannya telah dengan jelas memeriksa dengan cermat bahwa 9 prefektur sekarang adalah wilayah besar yang sangat biasa. Hanya ada konstelasi bintang di dunia ini, bahkan tidak ada jade moon. Bagaimana dia bisa dibunuh? Satu-satunya yang bisa membunuh Sunshine Realm adalah Sunshine Realm. Dan kekuatan perwujudan bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Sunshine Realm biasa. Oleh karena itu, pasti ada lebih dari satu ahli Sunshine Realm yang bersembunyi di 9 prefektur. Benar saja, bahkan setelah 10.000 tahun, domain ini tidak boleh diremehkan sedikit pun. Dia tidak akan membiarkan kematian perwujudan itu berlalu begitu saja, apalagi 9 prefektur melibatkan harta karun tertinggi, pohon Dao. Dari kelihatannya, dia harus meminta bantuan dan menggunakan banyak koneksi. Selain itu, ia juga harus mempertimbangkan kemungkinan warisan pohon Dao telah diperoleh. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang Yuan Du sebutkan kepada perwujudannya. Kemajuan kultivasi Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia sangat cepat. Jelas sekali dia memiliki peluang besar. Sebelumnya, dia tidak tahu bahwa Lu Ye berasal dari 9 prefektur, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang setelah dia menggabungkan informasi yang dia peroleh, Lu Ye ini bukan. Mata Hei-yun bersinar dan semangatnya terguncang. Jika itu masalahnya, maka tidak perlu pergi ke 9 prefektur. Dia hanya harus menemukan cara untuk menghadapi Lu Ye di Laut Wanxiang. Tidak, Lu Ye sekarang berada di 9 prefektur, jadi dia tidak bisa melepaskan 9 prefektur. Banyak pemikiran terlintas di benak Hei-yun, dan dia dengan cepat membuat rencana yang tidak jelas. Tidak ada yang tahu apakah bencana besar itu akan datang, atau kapan akan datang. Pada tingkat kultivasinya, dia sudah membuat persiapan untuk masa depan. Dan jika dia bisa mendapatkan warisan pohon Dao, dia akan memiliki kekuatan lebih untuk melindungi dirinya sendiri ketika bencana datang. Tidak peduli apapun, ini adalah harta karun langit berbintang. Hanya harta karun langit berbintang yang dapat berperan dalam bencana yang melanda langit berbintang. Di 9 prefektur, pemandangan yang diciptakan oleh Asura Field Tracer disembunyikan dan diisolasi. Lu Ye berterima kasih kepada Chen Xuanhai dan yang lainnya dan mengirim mereka kembali ke Gunung Fangchun dengan matanya. Baru setelah itu dia dengan santai berjalan ke Guardian Hall. Lu Ye tidak mengenali master konstelasi yang menjaga tempat ini. Dia seharusnya dipromosikan dalam 2 tahun terakhir. Lu Ye tidak tahu kenapa nasibnya begitu buruk sehingga dia ditugaskan untuk menjaga tempat ini. Lu Ye tidak mengenalnya, tapi dia mengenal Lu Ye, jadi dia menyapanya dengan hormat. Dengan peningkatan kultivasinya, statusnya di 9 prefektur menjadi semakin tinggi. Dari segi usia, mungkin banyak kultivator generasi tua yang lebih tua darinya, namun dalam hal kontribusi terhadap 9 prefektur, tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada seorang pun di dunia kultivasi yang tidak mengetahui bahwa kemakmuran 9 prefektur saat ini disebabkan oleh Lu Ye dari Sekte Darah Giok. Bahkan Sekte Darah Giok telah menjadi salah satu sekte teratas di 9 benua, dan tidak ada yang berani meremehkan mereka. Setelah bertukar beberapa kata sederhana dengan Guardian, perintah segera dikirim dari Guardian Hall. Melalui lapisan kultivator, dengan cepat menyebar ke berbagai tempat. Di benua Wushuang, sebuah tim kecil beranggotakan 4 orang sedang mencari jejak ras mayat. Beberapa orang dalam tim hanya berada di True Lake Realm, dan pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan. Dia mengenakan jubah putih dan pedang panjang di pinggangnya. Dia jelas seorang kultivator senjata. Karena pengaruh Lu Ye, jumlah kultivator senjata di 9 prefektur telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama mereka yang menggunakan pedang. Banyak anak muda yang meniru gayanya. Tidak diragukan lagi pemuda ini adalah salah satunya. Setelah mencari selama 3 hari, kami hanya menemukan beberapa anggota Course Race saja. Semakin sulit untuk mendapatkan imbalan. Di dalam tim, seorang wanita berpakaian sebagai kultivator mantra menghela nafas. Sudah beberapa tahun sejak 9 prefektur dan benua Wushuang menjalin hubungan. Seluruh benua Wushuang bukan lagi tempat di mana ras mayat merajalela. Dengan perburuan yang terus-menerus terhadap para kultivator, jumlah anggota Course Race berkurang. Saat ini, mendapatkan imbalan di benua Wushuang telah menjadi tugas yang lebih sulit. Itu terutama bergantung pada keberuntungan. Jika seseorang beruntung, mereka mungkin bertemu dengan beberapa anggota Course Race, tetapi jika seseorang tidak beruntung, mereka mungkin tidak akan melihatnya dalam beberapa hari.
Dianggap baik bagi mereka untuk bertemu dengan beberapa anggota Course Race dalam 3 hari. Ya, efisiensi ini tidak sebaik kembali ke 9 prefektur untuk bermeditasi dan berkultivasi. Kultivator tubuh lainnya menambahkan, ketika fondasi 9 prefektur terus meningkat, spirit ki langit dan bumi di dalam perbatasan secara bertahap menjadi lebih kaya. Meskipun sebagian besar spirit ki langit dan bumi telah disimpan oleh Xiao Jiu, tidak mungkin tidak ada spirit ki langit dan bumi di dalam perbatasan. Dibandingkan saat Lu Ye berkultivasi, lingkungan kultivasi di 9 prefektur saat ini jauh lebih baik. Meskipun efisiensi bermeditasi dan berkultivasi rendah, namun baik untuk jangka waktu yang lama dan dapat dilakukan kapan saja. Apakah para kultivator laut ilahi punya solusi? Kultivator hantu lainnya bertanya. Solusi apa yang bisa dimiliki oleh para kultivator laut ilahi? Kultivator senjata tersenyum pahit. Mereka juga pusing memikirkan jalur kultivasi mereka di masa depan. Bukan hanya kita yang tidak bisa memburu anggota ras mayat, para kultivator laut ilahi juga sama. Kultivator tubuh khawatir. Lalu di mana masa depan 9 prefektur? Beberapa dari mereka terdiam. Di mana masa depan? Siapa yang tahu? Tiba-tiba, ekspresi kultivator senjata berubah. Jelas sekali ada seseorang yang mengirim pesan. Hampir di saat yang sama dia memeriksa pesan tersebut, yang lain juga menerima pesan tersebut satu demi satu. Beberapa saat kemudian, mereka mengangkat kepala dan saling memandang. Mereka semua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Saya baru saja menerima pesan dari sekte saya. Sebuah bidang pelatihan baru telah muncul di alam batin. Ini dapat memenuhi kebutuhan pelatihan mereka yang berada di bawah alam konstelasi dan bahkan mereka yang berada di alam konstelasi. Setiap kultivator dari 9 prefektur dapat masuk dengan jejak medan perang untuk melatih diri mereka sendiri dan mendapatkan imbalan, kata kultivator senjata. Saya juga menerima pesan ini, kultivator mantra mengangguk. Saya juga, titik. Mereka berempat tertegun sejenak. Kultivator senjata kemudian berseru. Lalu tunggu apa lagi? Ayo kembali dan lihat. Setelah berbicara, dia memimpin dan terbang menuju kamp terdekat. 3 orang lainnya mengikuti dari belakang. Saat mereka terbang, mereka melihat banyak sekali kultivator yang bergegas menuju kamp dari segala arah. Jelas, mereka semua telah menerima pesan dari sekte masing-masing. Semua orang sangat penasaran. Tempat latihan macam apa yang benar-benar dapat mendukung para kultivator alam konstelasi untuk meredam diri mereka sendiri. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Tidak hanya para kultivator kembali ke 9 prefektur dari benua Wushuang, tetapi di langit berbintang, setelah para kultivator alam konstelasi yang sedang mencari spirit jade menerima berita tersebut, mereka juga bergegas ke 9 prefektur. Ini tidak seperti ketika 9 prefektur baru saja dipromosikan menjadi grid domain. Pada saat itu, 9 prefektur belum berkembang dan para kultivator alam konstelasi dapat menemukan banyak spirit jade. Paling tidak ada masalah untuk memenuhi kebutuhan kultivasi mereka sendiri. Namun, selama bertahun-tahun, jumlah kultivator alam konstelasi di 9 prefektur terus meningkat. Selama spirit jade di langit berbintang terdekat lahir, mereka akan segera ditemukan dan dikumpulkan. Akibatnya, para kultivator alam konstelasi harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk mendapatkan spirit jade. Meskipun Lu Ye telah membawa kembali sejumlah besar spirit jade dari Pulau Tiga Dunia, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kultivasi para kultivator alam konstelasi, para kultivator tidak hanya perlu berkultivasi tetapi juga membutuhkan segala macam pengalaman. Oleh karena itu, aula penjaga selalu mengontrol dengan ketat distribusi spirit jade dan tidak membiarkan para kultivator alam konstelasi menjadi terlalu bergantung. Seluruh 9 prefektur menjadi sangat hidup dalam waktu singkat. Di ruang hampa, Lu Ye berdiri dengan tenang, dan Xiao Jiu ada di sampingnya. Huan yang kecil masih terlihat malu-malu, bersembunyi di balik rambut tebal di leher Xiao Jiu. Dari waktu ke waktu, dia akan menjulurkan kepalanya untuk melihat ke arah Lu Ye, tetapi setiap kali Lu Ye menoleh, dia akan mundur karena ketakutan. Di dekat Lu Ye dan Xiao Jiu, ada cermin besar dan kecil, yang memantulkan berbagai macam pemandangan berbeda. Dalam adegan tersebut, terdapat sosok kultivator 9 prefektur, dari semua tingkatan, menjalani ujian dalam adegannya masing-masing. Harta karun Asura Field telah resmi digunakan. Meskipun Lu Ye secara kasar mengetahui apa yang sedang terjadi, dia masih sedikit khawatir, jadi dia tetap di sini untuk menyelidikinya. Dia terutama khawatir apakah Xiao Jiu akan mampu mengendalikan harta karun ini atau tidak. Tapi sekarang, sepertinya dia terlalu khawatir. Xiao Jiu bisa melakukan ini dengan mudah. Memikirkan hal itu, Xiao Jiu telah mempertahankan Spirit Stream Battlefield dan Cloud River Battlefield serta semua jenis dunia rahasia. Semua kultivator di 9 prefektur diberi perhitungan keseluruhan dan distribusi poin prestasi, pertukaran materi dan roh, dan sebagainya. Ia juga bisa melakukannya dengan tertib dan tidak pernah melakukan kesalahan selama ribuan tahun.
Sekarang, dengan bantuan harta karun lapangan Asura, hal itu menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Lu Ye, kamu membawa kembali barang bagus. Xiao Jiu tidak diragukan lagi sedikit bersemangat. Karena kecerdasan berasal dari kombinasi asal-usul 9 prefektur dan roh alat dari piring rahasia surgawi, Xiao Jiu hanya memiliki satu keinginan sejak lahir, yaitu melindungi 9 prefektur dan membiarkan 9 prefektur makmur. Apapun yang bermanfaat bagi 9 prefektur adalah sesuatu yang akan dikejarnya dengan sekuat tenaga. Kekuatan harta karun lapangan Asura menyebar, memungkinkannya untuk sepenuhnya menghilangkan salah satu kekhawatirannya. Mulai sekarang, tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depan dunia kultivasi 9 prefektur. Ya, aku ingin kamu mengurusnya nanti. Lu Ye melihatnya dengan nada meminta maaf. Dari sudut pandang umat manusia, Xiao Jiu seperti seorang pengurus rumah tangga yang bekerja keras tanpa mengeluh. Temperamennya jelas seperti anak-anak. Xiao Jiu melambaikan cakarnya. Tidak perlu banyak, ini hal yang sangat sederhana. Saat ia berbicara, tiba-tiba ia memikirkan sesuatu. Lu Ye, katakanlah, dengan cara ini, apakah masih ada kebutuhan untuk mempertahankan medan perang Spirit Stream dan medan perang Cloud River? Tanpa menunggu jawaban Lu Ye, ia mengambil keputusan. Seperti yang diharapkan, tidak perlu mempertahankannya. Biarkan Spirit Stream Realm dan Cloud River Realm masuk untuk menenangkan diri. Selama kamu menyukainya, Lu Ye tersenyum. Meskipun bayangan yang terekam di lapangan Asura semuanya berada di atas konstelasi, sebenarnya bayangan tersebut dapat disesuaikan. Jadi, bahkan jika para kultivator Spirit Stream Realm datang untuk meredam diri mereka sendiri, Xiao Jiu juga dapat menggunakan harta karun itu untuk menyesuaikan kekuatan bayangan itu ke tingkat yang sesuai, sehingga para kultivator tidak akan menghadapi situasi kematian. Tidak ada situasi yang tidak dapat diselesaikan dalam pelatihan. Ini adalah salah satu aturan dari lapangan Asura, dan harta karun itu secara alami juga memilikinya. 1972. Setelah beberapa hari, Lu Ye pergi. Xiao Jiu yang baru saja mendapatkan Asura Field seperti mendapatkan mainan favorit dan pasti akan tenggelam di dalamnya dalam waktu singkat. Untungnya, dengan Huan yang kecil yang menemaninya, dia tidak akan merasa kesepian. Masalah 9 prefektur telah diselesaikan. Sosok Lu Ye berdiri di udara saat dia melepaskan Divine Sense ke arah Sekte Darah Giok. Setelah merenung sejenak, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan melepaskan gagasan untuk kembali ke Sekte. Di Sekte Darah Giok saat ini, dia pada dasarnya tidak dapat menemukan siapapun yang dia kenal. Di masa lalu, kakak senior kedua dan master sektenya masih berada di Sekte, jadi setiap kali dia kembali, dia akan merasakan kehangatan, seperti kembali ke rumah. Sekarang kakak perempuan kedua, master sekte, dan guru terhormat Yun Suechu telah pergi, tidak masalah apakah dia kembali atau tidak. Terlebih lagi, dengan level dan kekuatannya saat ini, kembali dengan terburu-buru hanya akan menyebabkan seluruh Sekte Darah Giok gemetar ketakutan. Di 9 prefektur yang luas ini, dia sepertinya tidak punya tempat tujuan. Mengangkat matanya, Lu Ye melirik ke arah alam pemurnian darah dan dapat melihat bahwa ketiga prajurit darahnya sedang berkultivasi di dalam. Sesaat kemudian, 3 lampu berwarna merah darah terbang dari arah itu dan segera tiba di depan Lu Ye. Salam, Master. Xuan Yu, Xiang Yin, dan Ding Bei Feng memberi hormat bersama. Lu Ye memandang ketiga prajurit darah di depannya dengan serius dan menemukan bahwa dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, ketiganya tampaknya telah banyak berubah, jadi dia tidak bisa menahan ekspresi tertarik. Sepertinya kalian semua sudah mendapat keuntungan. Apakah alam pemurnian darah benar-benar bermanfaat bagi para kultivator ras darah? Tapi sebenarnya, dia juga seorang kultivator ras darah dan garis keturunannya lebih dekat dengan leluhur darah daripada prajurit darah, jadi kenapa dia tidak menyadarinya? Merenung sejenak, mungkin karena garis keturunannya terlalu kaya sehingga dia tidak bisa mendeteksinya. Xiang Yin yang paling bersemangat dan gembira berkata, "Kami memperoleh beberapa keuntungan, terima kasih banyak kepada Tuan." Lu Ye mengangguk dan melambaikan tangannya. Kalau begitu teruslah berkultivasi. Jika ketiganya adalah sinar matahari, mereka mungkin bisa mendeteksi invasi awan hitam lebih awal. Mengenai apakah ketiganya akan dapat melepaskan diri dari kendalinya setelah menerobos, Lu Ye tidak terlalu khawatir. Tingkat kultivasinya saat ini tidak rendah, jadi sulit untuk mengatakan siapa yang akan menerobos lebih dulu. Adapun prajurit darah lainnya, Matua adalah prajurit darah pertama yang dia taklukkan dan tetap setia kepadanya selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk membawanya kembali dan memberinya kesempatan. Xiang Yin dan 2 orang lainnya pergi lagi. Ini adalah kesempatan langka untuk melihat rahasia Sunshine Realm, dan tidak ada satupun yang mau melewatkannya. Lu Ye berdiri di tempatnya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia memutuskan untuk menuju Gunung Fangchun. Di puncak roh abadi, mereka menghabiskan beberapa hari bersama. Perasaan asmara Su Yuqing menghapus kelelahan Lu Ye selama beberapa tahun terakhir. Di ruang rahasia, Lu Ye duduk sendirian.
Dari keduanya, satu berada di Sansein, sementara yang lainnya berada di tahap akhir Jademun. Tentu saja, mustahil bagi mereka untuk bersama sepanjang hari seperti pria dan wanita fana. Sebelumnya, Lu Ye berencana pergi ke Gunung Fangchun untuk bertanya kepada Su Yuqing tentang beberapa rahasia yang dia lihat di loteng lautan surga ras Asura. Ada satu informasi yang menarik perhatiannya. Salah satu slip giok menyebutkan sesuatu tentang inkarnasi eksternal dan metode inti batin. Dikatakan bahwa metode ini hanya untuk mengumpulkan energi terlebih dahulu. Lu Ye ingat bahwa Su Yuqing memiliki sesuatu yang tampak seperti Neidan. Saat itu, karena Neidan inilah mereka berdua berselisih. Tapi setelah berbicara dengan Su Yuan, Lu Ye menyerah pada rencana awalnya. Su Yuan benar tentang satu hal. Ada beberapa hal yang tidak ada artinya untuk diketahui sebelumnya. Bagi para kultivator, yang penting adalah kultivasi mereka sendiri. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka secara alami akan mengetahui apa yang perlu mereka ketahui. Ruang rahasia itu tidak besar. Aura Su Yuqing masih melekat di tubuh Lu Ye. Lu Ye mengeluarkan berbagai sumber daya yang telah dia tukarkan dari perbendaharaan Asura dan menempatkannya di sampingnya. Ada harta karun dengan berbagai ukuran dan jenis. Semuanya sangat berharga dan langka. Lapangan Asura ditutup terlalu tiba-tiba. Kalau tidak, dia bisa menukarkan harta yang cukup di lapangan Asura untuk memoles sumbernya hingga sempurna. Namun sekarang, ini mungkin tidak cukup. Tapi apakah itu cukup atau tidak, dia hanya bisa menggunakannya terlebih dahulu. Lu Ye dengan santai mengambil Blue Moon Spirit Scroll seukuran kepalan tangan dan mendesak kekuatan pohon bakatnya untuk menyempurnakannya. Dia bisa dengan jelas merasakan energi yang sangat misterius ditelan oleh talent tree dari Blue Moon Spirit Scroll dan menyatu ke dalam sumbernya. Dan setelah menyatu dengan energi ini, kualitas sumbernya perlahan mulai meningkat. Harta dikonsumsi satu persatu. Kecepatan pohon bakat menelan mereka sangat cepat. Jika ada Jademun lain yang memurnikan begitu banyak harta, dibutuhkan setidaknya beberapa tahun baginya untuk berhasil. Tapi bagi Lu Ye, semuanya habis hanya dalam beberapa hari. Lu Ye memeriksa status sumbernya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dibandingkan sebelumnya, kualitas sumbernya telah meningkat pesat. Ini sangat mudah untuk diverifikasi. Dia hanya perlu memurnikan batu giok roh dan melihat perubahan efisiensi dalam mengubah kekuatan spiritual menjadi kekuatan sihir. Namun seperti yang diharapkan, sumber-sumbernya memang belum mencapai kesempurnaan. Dia bisa merasakan bahwa itu masih kurang sedikit. Ini sedikit tidak tertahankan. Setelah sekian lama, Lu Ye menghela nafas. 2 hari kemudian, Lu Ye mengucapkan selamat tinggal pada Su Yuqing dan melangkah ke jalan menuju Laut Wanxiang. Dia memiliki perjanjian dengan Mabin, jadi dia tidak bisa tinggal di 9 prefektur terlalu lama. Alangkah buruknya jika Mabin pergi ke Laut Wanxiang terlebih dahulu dan tidak dapat menemukannya. Terlebih lagi, dalam situasi saat ini, dia hanya bisa memulai dari Laut Wanxiang jika dia ingin mendapatkan lebih banyak harta untuk memoles sumbernya. Ketika dia meninggalkan Pulau Tiga Dunia saat itu, dia meminta He Baichuan untuk memberikan hadiah atas harta karun tersebut dan membelinya berapapun biayanya. Setelah bertahun-tahun, dia seharusnya mendapatkan beberapa. Terlebih lagi, Yuan Du adalah sebuah masalah. Yuan Du telah mencari jiwa dari kultivator konstelasi 9 prefektur. Jika masalah suku Putri Duyung terungkap, biarlah. Yuan Du tidak punya hak untuk mengatakan apapun. Tetapi jika Yuan Du menyadari bahwa 9 prefektur adalah 9 prefektur dari 10.000 tahun yang lalu, dia harus memikirkan cara untuk menghadapi lelaki tua ini. Mereka sudah lama bermusuhan dan tidak ada kemungkinan hidup berdampingan secara damai. Namun lelaki tua ini masih cerah dan tinggal di Pulau Wanxiang sepanjang tahun. Bagaimana dia bisa menghadapinya? Tidak peduli apa, dia hanya bisa kembali ke Laut Wanxiang terlebih dahulu. Dia juga takut sesuatu akan terjadi pada Pulau Tiga Dunia saat dia pergi. Namun jika itu benar-benar terjadi, dia sudah punya rencana. Selama dia menggunakan pintu yang dibuka oleh siput Laut Azuri untuk memindahkan para kultivator Pulau Tiga Dunia ke wilayah suku Putri Duyung, tidak akan ada terlalu banyak korban jiwa. Itu adalah perjalanan yang panjang. Sebulan kemudian, sosok Lu Ye muncul di Laut Wanxiang dan langsung menuju Pulau Tiga Dunia. Dilihat dari jauh, Pulau Tiga Dunia masih sejahtera seperti dulu. Banyak kultivator datang dan pergi. Lu Ye akhirnya tenang. Tampaknya tidak ada yang terjadi pada Pulau Tiga Dunia selama dia pergi. Ini juga masuk akal. Pulau Tiga Dunia telah terkenal dalam pertempuran melawan Zisuan. Sekarang, di negeri yang luas ini, siapa yang cukup bodoh untuk memprovokasi Pulau Tiga Dunia jika Sansein tidak melakukan apapun? Bai Yue dan Zisuan adalah contohnya. Setelah 2 kekuatan besar melawan Pulau Tiga Dunia, hampir semua bawahan Jademun terbunuh. Konstelasi bintang yang tak terhitung jumlahnya juga terbunuh. Lu Ye pergi dengan tenang. Tidak ada yang tahu bahwa dia telah pergi. Dengan reputasinya sebagai pencegah, Pulau Tiga Dunia menjadi lebih makmur dalam beberapa tahun terakhir. Kali ini,
Lu Ye juga menyamar. Dia mengamati seluruh pulau tiga dunia dengan persepsi ilahinya. Segera, dia muncul di toko jimat suku dwarf. Dia bertemu Haitang di aula belakang dan menyerahkan barang-barang yang diberikan Su Yuking kepadanya. Itu adalah bahan yang digunakan untuk memurnikan jimat. Kebanyakan dari mereka adalah produk khas Gunung Fangchun. Mereka tidak bisa dibeli di tempat lain. Hampir setiap kali Lu Ye datang ke Pulau Tiga Dunia dari 9 prefektur, Su Yuking akan menyiapkan sejumlah materi ini untuk dia bawa. Haitang sangat senang. Dia mengobrol sebentar dengan Lu Ye dan bertanya tentang situasi terkini tuannya. Lu Ye mengatakan yang sebenarnya padanya. Setelah beberapa saat, Lu Ye berdiri dan bersiap untuk pergi. Haitang tiba-tiba berteriak, "Kakak senior." Lu Ye menoleh untuk melihatnya. Haitang menunduk dan berkata, meskipun guru adalah kultivator Sunshine Realm, dia belum pernah menjalin hubungan dengan pria dan wanita seumur hidupnya. Terlebih lagi, dia jauh lebih tua darimu, jadi perasaannya mungkin tidak begitu bergairah seperti perasaan anak muda. Kakak senior, kamu jangan terlalu mempermasalahkannya. Dia telah mengerahkan keberaniannya untuk memberitahu Lu Ye hal-hal ini. Bagaimanapun, dia telah tinggal di Pulau Tiga Dunia selama bertahun-tahun dan perlahan-lahan mendengar beberapa hal. Kakak senior Lu Ye sepertinya pernah bertemu dengan kakak perempuan senior dari sekte yang sama ketika dia masih bukan siapa-siapa. Dia sekarang berada di Pulau Tiga Dunia, tetapi sesuatu telah terjadi padanya dan dia mengasingkan diri di suatu tempat. Dibandingkan dengan tuannya, meskipun tingkat kultivasi tuannya lebih tinggi, pria mana yang tidak menyukai wanita yang lebih muda dan energi? Dia takut Lu Ye tidak menyukai tuannya karena perbandingan itu. Kesannya terhadap Lu Ye sebenarnya sedikit rumit. Awalnya, Lu Ye telah menyelamatkan nyawanya. Kemudian, di bawah pengaturan tuannya, dia menjadi pendamping Dao Lu Ye. Baru setelah itu dia memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran Black Abyss suku kurcaci. Namun, kemudian, tuannya benar-benar menjalin hubungan dengannya. Meskipun dia selalu memanggil kakak senior Lu Ye, karena gurunya, bagaimana dia bisa memperlakukannya sebagai kakak laki-laki? Mata Lu Ye berbinar. Bukankah Su Yuking sangat bagus? Haitang tidak tahu apa-apa tentang tuannya. Tentu saja tidak, Yuking sangat bagus, Lu Ye berkata dengan ekspresi tulus. Itu bagus. Haitang tersenyum dan mengangguk. Setelah meninggalkan toko jimat suku kurcaci, Lu Ye langsung kembali ke area kultivator pulau itu. Kemudian, Divine Sense-nya melonjak. Sesaat kemudian, He Baichuan, Ma Shangxi, Yu Xi, Tang Jun, dan Cheng Xin berkumpul di ruang konferensi. Mereka pada dasarnya adalah semua anggota pengelola pulau. Di antara mereka, Yu Xi dan Cheng Xin adalah dua tetua suku Putri Duyung. Setelah berbasa-basi, He Baichuan langsung ke pokok permasalahan. Dia mulai melaporkan kepada Lu Ye tentang pendapatan Pulau Tiga Dunia dalam beberapa tahun terakhir. Lu Ye buru-buru mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Kakak senior He, ketika kakak senior Luan ada di sini, dia tidak pernah menyebutkan hal ini kepadaku. Kamu tidak perlu memperlakukanku sebagai orang luar. He Baichuan berkata, ini bukan tentang memperlakukanku sebagai orang luar. Adik muda, kamu sekarang adalah penguasa pulau. Berapa banyak giok roh yang kami hasilkan, di mana kami membelanjakannya, dan berapa banyak kelebihan yang kami miliki, kamu harus tahu. Setelah itu semuanya, Pulau Tiga Dunia adalah kekuatan kita secara keseluruhan. Saya tidak perlu tahu. Lu Ye memandangnya dengan serius. Dia hanya membutuhkan dukungan penuh dari Pulau Tiga Dunia ketika dia membutuhkan batu giok roh. 1973. Baiklah. He Baichuan tersenyum tak berdaya. Di Laut Wanxiang yang luas, jarang sekali penguasa pulau pertama bertindak seperti Lu Ye, terutama ketika Pulau Tiga Dunia sudah menjadi pulau spiritual tingkat atas. Manakah dari pemilik pulau lainnya yang tidak sepenuhnya memahami kekuatan finansial pulau di tangan mereka? Hanya Lu Ye yang tampaknya tidak peduli sama sekali. He Baichuan tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa dia memiliki hati yang besar atau bebas dan santai. Mengesampingkan masalah giok spiritual untuk saat ini, He Baichuan berkata, saudara muda, sekarang ada beberapa Jade Moon baru di pulau ini. Selain semua orang di sini, ada 18 Jade Moon lainnya di pulau itu. Jade Moon yang baru naik ini semuanya adalah kultivator alam Keong Giok. Ketika mereka pertama kali datang ke Laut Segudang Manifestasi, mereka sudah menjadi kultivator alam konstelasi tahap akhir. Setelah berkultivasi di Pulau Tiga Alam selama bertahun-tahun, mereka mampu maju. Para kultivator dari 9 prefektur sudah terlambat memulainya. Oleh karena itu, meskipun ada kultivator pada tahap akhir alam konstelasi, tidak ada kultivator di level Jade Moon. Sedangkan untuk alam King Lidao, ada sesuatu yang salah dengan alam ini sendiri. Para kultivator yang naik ke konstelasi di alam ini telah terputus jalurnya. Pada dasarnya tidak ada harapan untuk naik ke Jade Moon. Bagaimana kita harus menghadapi Jade Moon yang baru ini? Adik muda, tolong buatlah rencana, kata He Baichuan. Lu Ye bertanya,
Bagaimana dengan pulau spiritual lainnya? He Baichuan berkata, walaupun lautan fenomena segudang tidak mempunyai aturan mengenai jumlah maksimal pulau spiritual yang dapat ditampung oleh Jade Moon, pasukan lain biasanya akan mengirimkan Jade Moon baru jika mereka memilikinya. Mereka akan kembali ke dunia mereka masing-masing atau meninggalkan pulau untuk mencari nafkah sendiri. Bagaimanapun, energi di setiap pulau spiritual terbatas. Konsumsi energi Jade Moon jauh lebih besar daripada konstelasi. Jika ada terlalu banyak Jade Moon, itu akan mempengaruhi efisiensi kultivasi konstelasi. Oleh karena itu, biasanya tidak banyak Jade Moon di pulau spiritual lainnya. Sama seperti Bai Yue dan Zixuan saat itu, sebenarnya jumlah Jade Moon tidak banyak. Bukan karena mereka tidak memilikinya, tapi karena Jade Moon tidak perlu begitu banyak untuk tetap tinggal di pulau spiritual. Setiap pulau spiritual hanya dapat memiliki 5 penjaga Jade Moon. Oleh karena itu, meskipun ada 100 Jade Moon di pulau itu, hanya 5 penjaga terdaftar yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Sudah ada lebih dari 20 Jade Moon di Pulau Tiga Dunia, dan akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Jadi, sudah waktunya untuk mempertimbangkan masalah ini. Mengirimkan Jade Moon ekstra memang merupakan ide yang bagus. Dengan kekuatannya di level ini, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam mencari nafkah. Namun, situasi di pihak Yuan Du saat ini tidak jelas. Jika dia benar-benar melakukan itu mungkin memberikan kesempatan kepada musuh untuk memanfaatkannya. Sedangkan untuk mengembalikan mereka ke dunia asal mereka, tidak hanya perjalanannya yang jauh, hanya zona ledakan saja yang sangat berbahaya bagi mereka. Jika terjadi kesalahan, mereka mungkin akan mati. Setelah merenung sejenak, Lu Ye berkata, biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Tidak perlu mengirim mereka keluar. Mereka semua baru di pulau spiritual. Bahkan jika Jade Moon mengonsumsi sebagian energi pulau spiritual, berapa banyak energi yang dapat dia konsumsi? Selain itu, ia juga dapat menyesuaikan kekuatan istana konstelasi kecil, yang cukup untuk memastikan bahwa Pulau Tiga Dunia memiliki lingkungan kultivasi yang baik. Kalau begitu, kakak senior berterima kasih pada saudara muda atas nama mereka. He Baichuan mengangguk. Sebenarnya, dia juga sedikit khawatir tentang kemampuan Jade Moon yang baru naik untuk mencari nafkah. Kata-kata Lu Ye tidak diragukan lagi telah menghilangkan kekhawatirannya. Bagaimanapun, Jade Moon yang baru naik itu semuanya adalah anggota alam Keong Giok. Jika dia mengizinkan mereka untuk terus berkultivasi, niscaya akan lebih baik bagi mereka untuk menstabilkan basis kultivasi mereka. Benar, tiba-tiba Lu Ye berkata. Apakah ada yang datang mencariku saat aku pergi? Jika Ma Bin datang ke Pulau Tiga Dunia, dia pasti akan membiarkan Zhu Yuan memberitahunya. Meski 3 bulan bukanlah waktu yang lama, namun Sunshine Realm bergerak sangat cepat. Jika Ma Bin segera berangkat setelah mereka berpisah, dia mungkin sudah mencapai Laut Wan Siang. Ya, He Baichuan mengangguk. Aku baru saja akan memberitahu kakak muda tentang hal ini. Oh, Lu Ye mengangkat alisnya. Di mana dia? He Baichuan berkata. Dekat tambang spirit Jade. Lu Ye tercengang. Apakah Ma Bin benar-benar efisien? Dia sudah tiba bahkan sebelum dia kembali. Terlebih lagi, dia sudah memasuki tambang spirit Jade. Namun, setelah memikirkannya sejenak, dia merasa ada yang tidak beres. Jika Ma Bin datang, dia pasti akan menghubunginya. Jika dia tidak ada, dia hanya akan menunggu. Tidak mungkin dia menghubungi He Baichuan. Namun, jika bukan Ma Bin, lalu siapa yang ada di dalam tambang spirit Jade? Lu Ye tiba-tiba merasakan firasat buruk. Dia memandang He Baichuan. Kakak senior, siapa yang kamu bicarakan? Pendukung Pulau Tiga Dunia, senior Jiuyan dari alam Cheling. He Baichuan memandangnya dengan bingung. Adik laki-laki, menurutmu siapa lagi yang bisa melakukannya? Jiuyan. Lu Ye tercengang. Mengapa Jiuyan datang ke Pulau Tiga Dunia dan menempati tambang spirit Jade? Apa yang dia coba lakukan? Lebih penting lagi, dia sudah berjanji pada Ma Bin untuk membiarkan dia menggunakan tambang spirit Jade untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, sekarang Jiuyan ada di dalam, jika mereka berdua bertemu secara tidak sengaja. Lu Ye tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Dia tiba-tiba teringat sesuatu yang dikatakan Ma Bin sebelumnya. Ketika senior tua dari 9 prefektur ini menyebutkan tambang spirit Jade, dia mengatakan bahwa itu bukan hanya sumber daya yang hanya dapat ditemukan di dunia tingkat atas. Itu juga terkait dengan jalan masa depan Sunshine Realm. Lu Ye tidak tahu seperti apa masa depan Sunshine Realm. Tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi, jadi dia belum melakukan kontak dengannya untuk saat ini. Namun, dari kelihatannya, Jiuyan mungkin datang ke Pulau Tiga Dunia karena hal ini. Namun, waktunya sangat disayangkan. Jiuyan tidak pernah menyebutkan datang ke Pulau Tiga Dunia di masa lalu. Lu Ye tiba-tiba teringat bahwa Pulau Tiga Dunia baru menjadi pulau spiritual tingkat atas setelah pertempuran dengan Zixuan. Di masa lalu, Pulau Tiga Dunia hanyalah pulau spiritual tingkat tinggi. Tentu saja,
Jiuyan tidak akan tertarik dengan Pulau Tiga Dunia. Di permukaan, dia adalah pendukung Pulau Tiga Dunia. Saat itu, karena dialah Pulau Tiga Dunia bisa mendapatkan pijakan di Laut Wanxiang dan berkembang pesat. Jiuyan tidak mengajukan permintaan apapun sama sekali. Sekarang tambang spirit jade bermanfaat untuk kultivasinya, siapa yang bisa mengatakan apapun jika dia ingin menempatinya. Belum lagi Lu Ye tidak ada di sana pada saat itu, bahkan jika Lu Ye ada di sana, dia tidak akan berani mengatakan tidak. Namun, jika memang demikian, bagaimana dengan Ma Bin? Lu Ye merasakan sakit kepala. Banyak pikiran terlintas di benaknya. Jelas tidak pantas membawa Ma Bin kembali ke suku kurcaci. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan suku dwarf. Yang lebih penting lagi, dia tidak ingin terlibat dengan 9 prefektur. Karena itu masalahnya, hanya ada satu tempat tersisa untuk dia datangi. Bagaimana kabar kakak senior Luan dan penatua Yan Miao akhir-akhir ini? Lu Ye menoleh untuk melihat Yusi dan Cheng Xin. Yusi memiliki wajah standar yang licik. Saat dia tersenyum, dia sangat menawan. Dia berkata dengan lembut, melapor kepada Tuan Pulau Pertama, kakak senior Luan dan tetua agung sangat merindukanmu. Beberapa hari yang lalu, mereka mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa jika Tuan Pulau Pertama kembali, ingatlah untuk memberitahumu kabar baik. Lu Ye tercengang. Dia segera mengerti dan tidak bisa menahan senyum. Oke. Saya akan kembali dan mengunjungi kedua kakak perempuan senior. Yusi tidak mengatakannya dengan terlalu jelas. Lagi pula, ada Sunshine Realm lokal di Pulau Tiga Dunia, jadi dia tidak berani mengatakannya terlalu jelas. Namun, Lu Ye sudah tahu apa maksudnya. Dia tidak menyangka hanya dalam beberapa tahun, keduanya berhasil. Ini sungguh kejutan yang menyenangkan. Meski kabar baik ini tidak boleh dipublikasikan, dengan cara ini Ma Bin bisa pergi ke tanah spiritual suku Putri Duyung untuk menyembuhkan. Dia tidak perlu khawatir mengganggu kultivasi keduanya. Bahkan keduanya sempat bertanya kepada Ma Bin tentang pengalaman kultivasi Sunshine Realm. Sebagai seorang veteran Sunshine Realm yang telah dipromosikan entah sudah berapa tahun, tidak menjadi masalah baginya untuk memberikan bimbingan kepada dua pendatang baru. Dengan cara ini, Pulau Tiga Dunia bisa dianggap memiliki Sunshine Realm sendiri. Meski baru dipromosikan, Sunshine Realm tetaplah Sunshine Realm. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Jade Moon. Kekhawatiran di hatinya hilang, dan suasana hati Lu Ye menjadi jauh lebih santai. Juga, saat He Baichuan berbicara, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lu Ye. Dalam beberapa tahun terakhir, pulau itu telah memberikan hadiah dan menemukan beberapa harta untuk saudara muda. Jumlahnya tidak banyak, tapi saudara muda bisa menggunakannya. Suasana hati Lu Ye menjadi lebih baik saat dia melihat mereka. Yang mengejutkan, ini semua adalah harta karun yang bisa digunakan untuk meredam sumber sihir seseorang. Meski jumlahnya tidak banyak, tidak diragukan lagi tidak mudah menemukannya di tempat seperti Laut Wanxiang. Karena dia dapat menemukan beberapa item ini, dia pasti dapat menemukan lebih banyak lagi. Tingkatkan hadiahnya. Kumpulkan harta karun ini sebanyak mungkin dengan segala cara, perintah Lu Ye. Oke, aku akan mengaturnya nanti. He Baichuan menyetujui. Setelah pertemuan itu, semua orang bubar. Lu Ye memiliki pemahaman kasar tentang situasi di Pulau Tiga Dunia dalam beberapa tahun terakhir. Dia duduk bersila di bangunan bambu dan menggunakan kekuatan pohon bakatnya untuk memurnikan harta karun itu. Dia merasa bahwa kualitas sumber seninya telah meningkat sedikit, dan dia selangkah lebih dekat menuju kesempurnaan. Puas, dia berdiri dan meninggalkan bangunan bambu itu, menuju ke arah tertentu. Hanya ada sedikit orang di jalan. Di Pulau Tiga Dunia, para kultivator hanya akan berjalan-jalan saat mereka sedang bertugas patroli. Seringkali, mereka berkultivasi sendiri. Mereka semua berasal dari daerah miskin, jadi mereka secara alami tahu betapa berharga dan langkanya lingkungan kultivasi yang baik. Kultivator manapun yang memiliki ambisi sekecil apapun tidak akan menyia-nyiakan waktu mereka. Alhasil, lingkungan di Pulau Tiga Dunia bisa dikatakan merupakan dua wilayah yang berbeda. Kawasan perdagangan ramai dikunjungi orang, sedangkan kawasan tempat para kultivator ditempatkan sepi dan kosong. Hanya ada sedikit jejak manusia. Segera, dia tiba di depan sebuah gedung. Dengan jentikan ringan jarinya, formasi mantra diaktifkan. Segera, sebuah kepala muncul dari lantai 2 gedung. Saat dia melihat Lu Ye, dia sangat gembira. Kakak laki-laki. Dengan itu, dia menarik kembali kepalanya. Setelah beberapa saat, pintu gedung terbuka. Chu Shen keluar sambil tersenyum. Kakak, kamu kembali. Orang luar hanya tahu bahwa Lu Ye telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa tahun terakhir. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia tidak berada di Pulau Tiga Dunia. Chu Shen tidak diragukan lagi adalah salah satunya. Lu Ye memandangnya dari atas ke bawah dan mengangguk sedikit. Kultivasimu telah meningkat cukup baik. Kamu sudah menjadi Jade Moon. Bakat kultivasi Chu Shen tidak diragukan lagi sangat tinggi.
Saat terakhir mereka bertemu, dia sudah dekat dengan Jademun. Tidak mengherankan kalau dia sudah maju. Chu Sen terkekeh. Ini semua berkat kakak. Jika saya tidak datang ke Pulau Tiga Dunia untuk berkultivasi, bagaimana kultivasi saya bisa meningkat begitu cepat? Kakak, masuk dan bicara. Setelah beberapa saat, kedua bersaudara itu duduk. Chu Sen menuangkan secangkir teh untuk Lu Ye. Lalu, dia memandang Lu Ye dengan rasa ingin tahu. Kakak, kapan kamu maju ke Sunshine Realm? Lu Ye tertawa. Apakah maju ke Sunshine Realm semudah itu? Chu Sen berkata tanpa basa-basi. Tentu saja itu tidak mudah bagi orang lain, tetapi bagi kakak, itu sangat mudah. Seolah-olah dia mengira Lu Ye maha kuasa. Lu Ye tidak tahu kenapa dia berpikir seperti ini. Dia hanya bisa menjawab, saya masih perlu memolesnya sebentar. 1974. Ngomong-ngomong, dia sangat beruntung bisa bertemu Chu Sen di Laut Wan Siang. Jika bukan karena Chu Sen, dia tidak akan bertemu Jiuyan. Tanpa Cheling Realm, kesulitan di Pulau Tiga Dunia tidak akan terselesaikan. Karena Chu Sen lah Lu Ye pergi ke perbatasan Cheling untuk mengunjungi Jiuyan. Sejak itu, Pulau Tiga Dunia berjalan mulus. Saat ini, pulau tersebut telah dipromosikan menjadi pulau spiritual tingkat atas dan tidak ada yang berani menginginkannya. Chu Sen adalah keturunan Sunshine Realm. Namun, ia tidak memiliki kesombongan dan keangkuhan seperti biasanya yang dimiliki keturunan Sunshine Realm. Dia sederhana dan jujur dan memiliki potensi besar. Dia pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Setelah meninggalkan 9 prefektur selama bertahun-tahun, Lu Ye telah bertemu banyak orang dari berbagai bentuk dan ukuran. Namun, tidak banyak orang yang bisa berinteraksi dengannya. Chu Sen adalah salah satunya. Kedua bersaudara itu mengobrol sebentar. Kemudian, Lu Ye berkata, sebenarnya, aku datang mencarimu karena ada yang ingin kutanyakan padamu. Tentang ibuku. Chu Sen mengerti. Lu Ye mengangguk. Apakah senior Jiuyan mengatakan sesuatu padamu? Chu Sen menggelengkan kepalanya. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya mengatakan bahwa tambang giok roh di sini bermanfaat untuk kultivasinya. Itu sebabnya dia datang ke sini. Dia ingin menyebutkannya kepadamu sebelumnya, tetapi kamu tidak berada di Pulau Tiga Dunia, jadi dia masuk sendiri. Memang, tampaknya tambang batu giok roh adalah sumber daya kultivasi yang sangat penting bagi Sunshine Realm. Ini tidak ada hubungannya dengan produksi batu giok roh. Sebaliknya, itu adalah misteri yang tidak diketahui Lu Ye. Misteri itu bahkan bisa menyembuhkan luka pada Yayasan Dao Mabin. Setelah merenung sejenak, Lu Ye berkata, karena senior ada di sini, saya harus mengunjunginya. Adik Sen, jika Anda tidak ada urusan, mengapa Anda tidak ikut dengan saya? Tidak peduli apapun yang terjadi, dia adalah penguasa pulau pertama dari Pulau Tiga Dunia. Sekarang pendukungnya ada di sini, sebagai penguasa Pulau Tiga Dunia, dia harus mengunjunginya. Kalau tidak, itu tidak sopan. Akan lebih mudah untuk berbicara dengan Chu Sen jika dia mengajaknya. Inilah mengapa dia datang mencari Chu Sen terlebih dahulu. Tapi, Chu Sen hendak mengangguk ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kemudian, dia menciutkan lehernya dan menatap Lu Ye dengan menyedihkan. Kakak, ibu menyuruhku untuk fokus pada kultivasiku dan tidak terganggu. Lu Ye berkedip. Dia tidak merasakan ada yang memperhatikan mereka. Namun, karena Jiuyan mengiriminya pesan, itu berarti dia memperhatikan. Seperti yang diharapkan, kekuatan Sunshine Realm bukanlah sesuatu yang bisa dipahami Jademun. Maka kamu harus fokus pada kultivasimu. Lu Ye berkata dan berdiri. Aku akan datang dan menemuimu lagi nanti. Hati-hati, kakak. Chu Sen melambaikan tangannya. Setelah meninggalkan kediaman Chu Sen, Lu Ye langsung menuju Vena Giok Spiritual. Dia merasa sedikit gugup. Dia tidak bisa menggambarkan perasaannya terhadap Jiuyan, tapi dia merasa senior ini berbeda dari Sunshine Realm lain yang pernah dia temui sebelumnya. Terutama sikapnya terhadapnya, dia terlihat kesal. Namun, Lu Ye tidak berpikir dia telah melakukan apapun yang menyinggung perasaannya. Jika dia benar-benar membencinya, mengapa dia bersedia menjadi pendukung Pulau Tiga Dunia? Lu Ye tidak bisa memahaminya, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Jiuyan tidak ingin Chu Sen mengikuti mereka, jadi dia mungkin ingin berbicara dengannya sendirian. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai pintu masuk tambang Spirit Jade. Kultivator dari pulau ditempatkan di sini. Orang biasa, meskipun mereka berasal dari pulau, tidak diperbolehkan masuk tanpa perintah. Melihat Lu Ye, beberapa kultivator buru-buru memberi hormat. Lu Ye melambaikan tangannya dan langsung berjalan ke dalam gua. Vena giok roh dari Pulau Tiga Dunia tidak terlalu besar, jadi guanya tidak terlalu dalam. Setelah berjalan sekitar 100 kaki, Lu Ye sampai di Vena. Energi di sini sangat padat, terutama di lokasi pembuluh darah. Banyak spirit jade yang dipelihara, baik terbentuk atau tidak. Sesosok tubuh menggairahkan sedang duduk bersila di sana. Matanya terpejam, dan tangannya diletakkan di atas lutut. Rambutnya diikat menjadi sanggul wanita,
memperlihatkan lehernya yang ramping dan indah. Pakaian istananya yang ketat memperlihatkan lekuk payudaranya yang berlebihan, yang menarik hati sanubari seseorang. Namun, yang membuat Lu Ye tidak berdaya adalah wajah Jiuyan masih diselimuti cahaya, membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas. Itu sama ketika dia pergi ke alam Cheling terakhir kali, dan kali ini juga sama. Dia menundukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya. Lu Ye menyapa senior. Tidak ada tanggapan. Lu Ye hanya berdiri di sana dan menunggu. Dia menunggu lebih dari setengah hari, tapi Lu Ye tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Dia hanya diam memikirkan masalahnya sendiri. Dia tahu bahwa San Sein tidak memiliki konsep waktu, tetapi karena Jiuyan telah mengirim pesan kepada Chu Shen, dia pasti tidak akan meninggalkannya di sini. Setelah beberapa saat, suara Jiuyan tiba-tiba terdengar. Di langit berbintang, sinar matahari adalah puncaknya. Tidak peduli siapa itu, begitu mereka mencapai puncak sinar matahari, kultivasi mereka tidak akan memiliki ruang untuk perbaikan. Tahukah Anda di mana letak jalan setelah sinar matahari? Lu Ye tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, junior ini tidak tahu. Dia baru berada di alam Jade Moon akhir dan belum mencapai sinar matahari. Bagaimana dia tahu jalan setelah San Sein? Setelah sinar matahari adalah Dao. Dao, Lu Ye tampak bingung. Tetapi bukankah senior mengatakan bahwa sinar matahari adalah puncaknya? Jika demikian, lalu dari mana datangnya Dao di masa depan? Petik 2. Jiuyan tampak terkekeh. Sinar matahari adalah puncaknya, dan setelah sinar matahari adalah Dao. Waktunya berbeda, dan jalan di depannya berbeda. Lu Ye berpikir keras. Dia tidak mengerti mengapa Jiuyan tiba-tiba memberitahunya hal ini. Jiuyan sepertinya telah mengatasi keraguannya. Dia perlahan berkata, kamu sangat berbakat dan kekuatanmu meningkat pesat. Cepat atau lambat, kamu akan menghadapi masalah ini. Saya hanya tidak tahu apakah kamu akan dapat menemukan Dao kamu sendiri saat itu. Senior terlalu memujiku. Junior ini masih khawatir untuk menembus San Sein. Masalah ini agak jauh dariku. Jiuyan berkata, jangan meremehkan dirimu sendiri. Ketika hari itu tiba, dia tiba-tiba berhenti berbicara dan mengganti topik. Fondasi Pulau Tiga Dunia itu dangkal. Sepertinya tidak ada ahli di belakangmu yang akan membimbingmu. Jalur kultivasi akan bergelombang. Karena kamu dekat dengan Sen Er, aku ingin menerimamu sebagai muridku. Apakah Anda bersedia? Lu Ye benar-benar tercengang. Dia tidak banyak berhubungan dengan Jiuyan. Terakhir kali mereka bertemu, Jiuyan sepertinya tidak memiliki kesan yang baik padanya. Oleh karena itu, dia tidak menyangka Jiuyan berniat menerimanya sebagai muridnya. Namun, di mata orang luar, fondasi Pulau Tiga Dunia sangat dangkal. Tidak ada sinar matahari di seluruh galaksi Keonggyok. Saran Jiuyan tidak diragukan lagi merupakan niat baik. Itu sebagian besar demi Chu Shen. Namun kenyataannya, Lu Ye memikirkannya dengan hati-hati. Belum lagi pihak Mabin, hanya Gunung Fangchun saja yang memiliki lebih dari 10 San Sein Realm yang mendukungnya. Jika dia benar-benar membutuhkan seseorang untuk membimbingnya dalam kultivasinya, Su Yuqing saja sudah cukup. Dia tidak perlu menjadi murid San Sein Realm yang lain. Tapi Jiuyan sudah mengatakan ini, dan itu karena niat baik. Jika dia menolaknya sekarang, bukankah dia akan marah? Menjadi murid San Sein adalah hal yang baik, namun demikian, akan ada beberapa batasan dan batasan, terutama saat Mabin datang. Kamu punya kekhawatiran. Jiuyan langsung memahami pikiran Lu Ye. Lu Ye berpikir sejenak dan berkata, senior, maafkan saya. Pulau Tiga Dunia memiliki banyak keluhan dengan penjaga Yuandu. Senior dan penjaga Yuandu keduanya adalah San Sein di galaksi Vientin. Jika junior ini benar-benar menjadi murid Anda, penjaga Yuandu. Penjaga Yuandu, Jiuyan mencibir. Jika kamu benar-benar menjadi muridku, dia tidak akan berani punya ide. Kata-kata ini sangat mendominasi. Lu Ye sedikit menyadari kekuatan dan kekuasaan Jiuyan. Jangan terburu-buru menjawab. Kalau sudah memikirkannya matang-matang, kamu bisa memberitahuku, kata Jiuyan perlahan. Terima kasih, senior. Lu Ye menghela nafas lega. Jika Jiuyan benar-benar ingin dia membalasnya sekarang, dia hanya bisa menerima takdirnya. Bagaimanapun juga, menjadi murid San Sein bukanlah hal yang buruk. Jika senior tidak memiliki instruksi lain, junior ini akan pergi. Lu Ye mengangkat matanya dan menatapnya dengan cermat. Pergi. Jiuyan melambaikan tangannya. Lu Ye berbalik dan pergi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Apakah kamu sudah menemukan orang yang kamu cari? Siapa? Lu Ye tertegun sejenak, lalu bereaksi. Jiuyan seharusnya bertanya tentang Banci. Terakhir kali di Cheling World, dia bertanya kepada Jiuyan tentang hal ini. Belum. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Kalau begitu luangkan waktumu. Pada akhirnya kamu akan menemukannya. Lu Ye berdiri di tempatnya, tampak sedikit bingung. Setelah memastikan bahwa Jiuyan tidak punya hal lain untuk dikatakan, dia pergi. Pulau Vientin,
di Istana Penjaga, mata Yuan Du muram. Sudah beberapa tahun sejak pertempuran antara Pulau Tiga Dunia dan Zixuan. Meskipun Zixuan telah merebut kembali pulau spiritual kelas atas miliknya, dia menderita kerugian besar. Karena itu, Zixuan telah memutuskan semua kontak dengan Yuan Du. Ini jelas merupakan pernyataan ketidakpuasan para petinggi Zixuan. Jika bukan karena dorongan rahasia Yuan Du, Zixuan tidak akan mengalami bencana seperti itu. Pada akhirnya, dia kehilangan pulau spiritualnya, dan orang-orang Jade Moon semuanya terbunuh. Reputasinya rusak parah. Pulau Tiga Dunia adalah penyebab utamanya, tetapi Yuan Du tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Akibatnya, Yuan Du tidak lagi memiliki pulau spiritual yang layak untuk diandalkan. Awalnya, dia memiliki Bai Yue dan Zixuan, tapi sekarang, dia hanya memiliki gelar penjaga, tetapi dia tidak dapat memperoleh manfaat apapun darinya. Yuan Du tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tindakan Zixuan. Dia hanya bisa menumpahkan seluruh kebenciannya pada Pulau Tiga Dunia dan Lu Ye. Menghitung waktu, He Yun seharusnya sudah sampai di kampung halaman Lu Ye. Jika Sun Sein menyerang, alam seperti itu tidak akan mampu menghentikannya. Saat berita itu menyebar, Lu Ye akan sangat terpukul, bukan? Tapi ini tidak cukup. Dari sudut pandangnya, selama Pulau Tiga Dunia tidak jatuh, reputasinya tidak akan pulih. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus menghancurkan Pulau Tiga Dunia dan membunuh Lu Ye. Dia sudah punya rencana detail, dan kali ini, dia punya alasan bagus untuk menyerang. Akibatnya, meskipun dia menyerang secara pribadi, hal itu tidak dianggap melanggar aturan Laut Vientin. Jika Sun Sein menyerang, bahkan pulau spiritual kelas atas pun tidak akan mampu menghentikannya. Tapi dia tidak bergerak, karena kecelakaan, rencananya terganggu. Jiu Yan dari alam Cheling telah memasuki Pulau Tiga Dunia dan belum pergi. Hal ini membuatnya sangat kesal. Meskipun rencananya memiliki alasan yang bagus, namun tidak dapat menahan terlalu banyak verifikasi. Paling-paling, ini bisa dianggap sebagai hal yang mencurigakan. Jika Jiu Yan tidak ada di sana, dia hanya perlu memastikan hal yang mencurigakan ini. Namun, dengan adanya Jiu Yan, segalanya tidak akan mudah ditangani. Jika Jiu Yan ingin menyelesaikannya, apa yang bisa dia gunakan untuk menghadapinya? Dia tidak ingin mencari Wall dan pulang ke rumah dengan dicukur. Oleh karena itu, yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana membuat Jiu Yan meninggalkan Pulau Tiga Dunia. 1975. Akan lebih baik jika Jiu Yan bisa meninggalkan galaksi Wanxiang. Kalau tidak, kecepatan Sun Sein Realm terlalu cepat. Begitu dia menerima berita itu, tidak perlu banyak usaha baginya untuk bergegas dari Cheling Jie. Saat itu, dia dapat dengan cepat mengambil tindakan dan menghancurkan Pulau Tiga Dunia. Bahkan jika Jiu Yan mengetahuinya nanti, dia tidak akan berdaya. Selama Pulau Tiga Dunia dihancurkan, dia tidak hanya akan mendapatkan pulau spiritual tingkat atas yang siap pakai, tetapi dia juga akan mendapatkan kendali saluran untuk menghubungi klan Putri Duyung. Dia telah mencari jiwa dari beberapa konstelasi Pulau Tiga Dunia sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui keberadaan klan Putri Duyung? Mereka adalah ras yang sangat langka. Jika dia bisa mengendalikannya, itu akan menjadi keuntungan besar. Belum lagi, klan Putri Duyung tinggal di bawah Laut Wanxiang yang merupakan negeri asing di galaksi sejak zaman kuno. Ada istana Tianluo yang ajaib di sana, dan ada tambang batu giok spiritual yang besar di sana. Oleh karena itu, di matanya, Pulau Tiga Dunia tidak hanya mewakili nilai pulau spiritual tingkat atas, tetapi juga lebih dari sekadar nilai yang tampak. Dia tidak menyebutkan rahasia ini kepada siapapun. Setelah memikirkannya, Yuan Du merasa memanggil teman lama adalah ide yang bagus. Kebetulan dia dan Jiu Yan memiliki teman, Sun Sein Realm dari galaksi lain. Jika dia ingin menanyakan sesuatu, Jiu Yan harus memberinya wajah. Setelah memutuskan rencananya, tibalah waktunya untuk melaksanakannya. Di Pulau Tiga Dunia, di ruang alkimia, Lu Ye datang mengunjungi kakak perempuan keduanya. Meskipun dia tidak perlu lagi membuat pil untuk menjaga penghidupan pulau, dia tetap tinggal di ruang alkimia. Dia masih perlu membuat banyak pil spiritual di luar kultivasi. Pil spiritual ini tidak akan dijual di luar. Mereka dimanfaatkan oleh keluarganya. Setelah mengobrol sebentar, Lu Ye tiba-tiba teringat sesuatu. Di mana Yaya? Ketika dia pergi tahun itu, dia mempercayakan Yaya kepada Sui Yuan. Namun, ketika dia kembali kali ini, dia tidak melihat jejak gadis kecil itu. Sepertinya tidak ada jejak dirinya di seluruh Pulau Tiga Dunia. Dia merasa bingung. Sui Yuan berkata, Yaya berada di wilayah klan Putri Duyung. Dia sepertinya menyukai lingkungan di sana. Suatu kali, dia pergi ke sana dan tidak kembali. Aku pergi menemuinya sekali. Dia sangat bahagia di sana, jadi aku tidak peduli tentang dia lagi. Lu Ye mengerti. Omong-omong, dia harus pergi ke wilayah klan Putri Duyung. Ketika Mabin kembali, dia harus meminjam tambang batu giok spiritual. Tidak peduli apa, dia harus menyapa klan Putri Duyung.
Terlebih lagi, Luan Xiao dan Miao Yan sama-sama telah dipromosikan menjadi Sansein, jadi dia harus pergi dan memberi selamat kepada mereka. Setelah beberapa saat, Lu Ye mengambil kembali siput laut biru miliknya dari kakak senior kedua dan membuka pintu ke wilayah suku Putri Duyung. Sosoknya memasuki pintu dan muncul di luar istana Tianluo pada saat berikutnya. Setelah beberapa saat, Lu Ye akhirnya melihat Yan Miao dan Luan Xiao. Di permukaan, kedua wanita itu tampaknya tidak banyak berubah, tetapi aura Sansein Realm yang tidak bisa disembunyikan di tubuh mereka menunjukkan kultivasi mereka yang kuat. Ini normal. Bagaimanapun, mereka baru saja maju belum lama ini, dan keduanya belum menstabilkan kultivasi mereka untuk saat ini. Setelah jangka waktu tertentu, mereka akan dapat dengan bebas menarik dan melepaskan aura mereka. Baik Luan Xiao maupun Yan Miao sangat senang dan berterima kasih kepada Lu Ye. Rasa terima kasih Yan Miao wajar saja. Jika Lu Ye tidak membantunya menghilangkan racun kutukan garis darah, dia tidak akan bisa mencapai sinar matahari. Sekarang, kultivasinya tidak hanya meningkat pesat, tetapi dia juga tidak lagi diganggu oleh racun kutukan garis darah. Dia bisa meninggalkan Laut Wan Xiang kapan saja. Jika bukan karena lingkungan hidup di wilayah suku Putri Duyung, seluruh suku akan mempertimbangkan untuk pindah. Adapun Luan Xiao, jika dia tetap tinggal di alam Jadekons, dia juga tidak akan bisa mencapai sinar matahari, karena tidak ada lingkungan kultivasi yang baik dan sumber daya kultivasi yang melimpah. Selain hal-hal lain, dia telah meminum banyak pil pemurnian jiwa bermutu tinggi selama bertahun-tahun. Kedua wanita tersebut adalah Sansein pertama dan satu-satunya di keluarga mereka. Sekarang setelah mereka melakukan lompatan besar, mereka seolah-olah terlahir kembali. Lu Ye memberi selamat kepada kedua wanita itu dan kemudian memandang Yan Miao. Tetua Agung, saya punya permintaan. Yan Miao tersenyum. Adik laki-laki, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Jangan katakan permintaan. Suku kami ada di sini hari ini karena bantuan saudara muda. Jika ada sesuatu yang kamu suka di suku kami, silakan menerimanya. Lu Ye mengangguk. Seperti ini, aku punya seorang tetua yang terluka dalam perkelahian dengan seseorang beberapa hari yang lalu. Dia menjelaskan secara singkat situasi Ma Bin. Dia tidak menyebutkan identitas Ma Bin, dia juga tidak menyebutkan apapun tentang fondasi Dao. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin meminjam vena tambang giok spiritual di sini untuk menyembuhkan lukanya. Yan Miao mengangguk dan setuju. Meskipun klan Putri Duyung menghormati ratu, dia masih muda. Oleh karena itu, Yan Miao selalu bertanggung jawab atas urusan klan. Tidak perlu melaporkan hal sepele seperti itu kepada ratu. Lu Ye juga secara samar-samar menyebutkan bahwa sesepuh itu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dia seharusnya berada di puncak alam sinar matahari. Dia meminta Yan Miao dan Luan Xiao untuk merawatnya dengan baik. Dia mungkin bisa membimbing mereka di jalur kultivasi masa depan mereka. Kedua wanita itu sangat gembira. Tidak diragukan lagi, inilah yang paling mereka inginkan saat ini. Lu Ye ingin bertanya pada Luan Xiao tentang rencana masa depannya. Bagaimanapun, dia telah mencapai alam sinar matahari. Tidak ada gunanya dia tinggal di Laut Wan Xiang. Apalagi dia tidak bisa menunjukkan wajahnya di depan umum. Dia bisa kembali ke galaksi Jadekons dan mengambil alih alam Jadekons. Tapi melihat ekspresi penuh harapnya, dia tidak bertanya. Saat mereka sedang berbicara, sesosok tubuh mungil tiba-tiba bergegas mendekat. Sepanjang jalan, dia mengeluarkan serangkaian tawa seperti lonceng. Lalu, dia melemparkan dirinya ke pelukan Lu Ye. Ayah. Kepala kecilnya mengusap dada Lu Ye. Lu Ye memeluk Yaya dan menepuk kepalanya. Mengapa kamu di sini? Menyenangkan sekali di sini. Yaya mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Lu Ye. Lu Ye juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Bai Lu, yang bergegas ke belakang Yaya. Ghost juga bersama Bai Lu. Tampaknya selama ini Bai Lu telah menjaga Yaya. Kalau tidak, mereka tidak akan bersama secara kebetulan. Bai Lu masih sama. Dia tidak banyak berubah. Saat dia melihat Lu Ye, dia tersenyum lembut. Kakak senior. Lu Ye mengangguk. Maaf merepotkanmu. Ghost memandangnya dengan jijik. Jika kamu tahu itu masalah, cepat ambil boneka itu. Selama ini, Bai Lu telah merawat Yaya dan tidak punya waktu untuk berkultivasi bersamanya. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Yaya, yang berada dalam pelukan Lu Ye, tiba-tiba menoleh dan melirik ke arah Ghost. Ghost mau tidak mau mengecilkan lehernya dan bersembunyi di balik Bai Lu. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Putri Lu Ye. Dia hanya secara naluriah merasa bahwa gadis kecil ini tidak normal. Lagi pula, dari penampilannya, gadis kecil ini tidak menunjukkan tanda-tanda kultivasi apapun. Tetapi jika dia benar-benar tidak menunjukkan tanda-tanda kultivasi, bagaimana dia bisa muncul di tempat seperti ini? Selain itu, dia sepertinya pernah menderita kerugian di tangan pihak lain, tetapi dia tidak dapat mengingat situasi spesifiknya. Hal ini sangat aneh.
Orang harus tahu bahwa dia sekarang adalah Jademun. Sarana yang dapat mengganggu ingatan dan pikirannya bukanlah hal yang biasa. Sudah lama sekali sejak Lu Ye datang ke klan Putri Duyung. Yan Miao segera menyiapkan jamuan makan. Pertama, untuk menghibur Lu Ye. Kedua, untuk merayakan pencapaian dia dan Luan Xiao ke Sunshine Realm. Seluruh istana Huang Luo penuh dengan kegembiraan. Lu Ye tinggal di klan Putri Duyung selama beberapa hari, terutama untuk menunggu jeda antara siput laut biru digunakan. Setelah jamuan makan, dia pergi ke tempat Huachi berada dan tinggal di sisinya. Beberapa tahun telah berlalu, namun Huachi masih belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Lu Ye tidak bisa tidak khawatir. Sejak dia mulai berkultivasi, ini adalah pertama kalinya dia merasakan apa artinya rasa takut. Dia takut Huachi akan tetap dalam keadaan tersegel ini selamanya, tidak pernah bangun. Dia berbicara pada dirinya sendiri dan menceritakan banyak hal kepada Huachi. Tidak masalah jika dia tidak mendapat tanggapan. Beberapa hari kemudian, Lu Ye pergi. Dia awalnya ingin membawa Yaya bersamanya. Lagi pula, tidak baik baginya untuk tinggal di klan Putri Duyung. Sayangnya, Yaya tidak mau pergi, dan dengan dukungan Bai Lu, Lu Ye hanya bisa melepaskannya. Ketika dia kembali ke Pulau Tiga Dunia, Lu Ye meninggalkan klon darah berharga untuk menjaga pulau itu. Sebaliknya, tubuh utamanya dibiarkan diam-diam hingga mencapai tempat terpencil dan tidak berpenghuni. Baru pada saat itulah dia menemukan kesempatan untuk menyelam ke laut dan memulai kultivasinya. Tingkat kultivasinya saat ini memang berada pada tahap akhir dari Jademun, tetapi dia belum berkultivasi dengan baik sejak terobosannya. Sekarang dia tidak bisa menyelesaikan masalah sumber asalnya dengan cepat, dia hanya bisa berkultivasi terlebih dahulu. Setelah beberapa tahun akumulasi, tingkat kultivasinya pada tahap akhir Jademun telah stabil. Beberapa hari berikutnya tenang dan damai. Pulau Tiga Dunia sama makmurnya dengan sebelumnya. Tidak ada hal istimewa yang terjadi. Lu Ye juga tenggelam dalam kultivasinya dan tidak memperhatikan dunia luar. Baru 2 bulan kemudian klon darah berharga, yang menjaga Pulau Tiga Dunia, menerima kabar dan bergegas keluar. Benar saja, dia melihat sosok familiar di ruang tamu. Rekan Daois Su. Lu Ye menangkupkan tinjunya. Rekan Daois Lu. Su Yuan membalas salamnya. Dia tidak melihat Ma Bin, tapi Lu Ye tahu bahwa Ma Bin telah datang. Ma Bin sepertinya memiliki kemampuan khusus yang memungkinkannya merasuki tubuh orang lain. Saat itu, Lu Ye melihatnya terjun ke tubuh Su Yuan dan menghilang. Berkat metode inilah Ma Bin dapat pergi dengan selamat di bawah blokade berat galaksi Vientin. Sesuai undangan rekan Daois, Su ini telah datang, kata Su Yuan dengan makna yang dalam. Lu Ye tidak berani menunjukkan perubahan ekspresi sedikit pun. Saat dia mengundang Ma Bin, dia tidak menyangka Jiuyan akan datang ke Pulau Tiga Dunia. Sekarang Jiuyan ada di sini, dia tidak tahu apakah dia diam-diam memperhatikan sesuatu. Jika ada sesuatu yang aneh, dia mungkin menyadarinya. Ikuti aku, Lu Ye memanggil dan memimpin untuk keluar. Meskipun Zhu Yuan tidak mengerti apa yang dia maksud, dia tetap mengikutinya. Saat mereka berdua bergerak, Lu Ye merasakan sesosok tubuh melintas di depannya. Kemudian, sebuah aroma menerpa dirinya. Dia mendongak dan melihat sesosok tubuh montok berdiri di depannya. Wajahnya dikelilingi cahaya, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Zhu Yuan bahkan lebih terkejut lagi. Dia dengan cepat memasang postur bertahan. Lu Ye berkedip dan buru-buru membungkuk. Salam, Senior Jiuyan. Senior, ada apa? Jiuyan tidak menjawab. Meskipun Lu Ye tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia masih bisa merasakan bahwa Jiuyan sedang melihat Zhu Yuan saat ini. Apakah persepsi Sunshine Realm begitu tajam? Lu Ye diam-diam terkejut. Jiuyan tidak mungkin datang ke sini tanpa alasan. Dia jelas merasakan sesuatu. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Lu Ye merasa ada yang tidak beres. Jika persepsi Sunshine Realm begitu tajam, maka Ma Bin tidak mungkin bisa lolos dari galaksi Vientin dengan mulus. Tampaknya Jiuyan cukup kuat, atau Ma Bin terluka, menyebabkan auranya bocor.